Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko RD Pramudia dari mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, jurusan program studi sekolah pendidikan sekolah dasar. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pemudahan PPT yang terjadi permasalahan di sekolah dasar. Kami bersama rekan saya Rehan Nasrul Najib, kami dari kelas 2 PGSD. Di sini saya akan membahas tentang permasalahan di sekolah-sekolah dasar. Tema yang kami ambil yaitu kurangnya kepedulian sekolah terhadap siswa. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera pada kita semua, diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, tema yang kami ambil adalah temanya kurang kepedulian sekolah kepada siswa, anak murid. Jadi, sekolah terhadap siswa itu kurang kepeduliannya. Ya, yang pertama yaitu dari pembuatan kami, minimnya fasilitas pendidikan kepada anak-anak murid. Jadi, minimnya fasilitas di sini yaitu banyak sekolah yang tidak memiliki gedung-gedung yang layak, seperti gedung yang bagus atau gedung yang enak dipandang kepada siswa tersebut. Dana yang terhambat dari sekolah pun, dana yang dipakai pun sangat terhambat. Fasilitas penunjang pendidikan seperti buku yang banyak, seperti perpustakaan yang memadai atau kurang komplit lah istilahnya, sumber daya yang seadanya, serta ketiadaan informasi dan teknologi menghambat segala proses pembelajaran. Namun mereka tetap dituntut untuk mencapai standar nasional yang telah ditetapkan. Jadi sekolah menegaskan untuk siswanya untuk bisa seperti sekolah-sekolah yang lain yang sudah ditetapkan standar nasionalnya. Dan yang selanjutnya yaitu banyak sekali keterbatasan yang dihadapi oleh murid sekolah dasar seperti jarak dari rumah ke sekolah karena tempat tinggal yang jauh dari sekolah dan kurangnya transportasi umum. Mereka rela menempuh jarak yang jauh. Setelah mereka berjalan kaki, rata-rata di luar sana hampir berapa kilo, kurang lebih 5 kiloan lah jalan kaki dari rumahnya setiap hari itu kan. Jadi harus mempunyai fasilitas seperti keterbatasan itu. Dan selanjutnya yaitu pihak guru harusnya banyak memotivasi siswa belajar anak dan membantu anak menghadapi masalah-masalah yang dihadapi anak di sekolah. Jadi seorang guru harusnya bisa menjadi motivator kepada anak-anak muridnya, sehingga anak-anak murid itu bisa menjadi motivasi kepada gurunya, bisa memotivasi kepada dirinya sendiri dan untuk semangat untuk belajarnya sendiri. Apa yang dicita-citakan akan tercapai oleh semua itu. Tugas guru yaitu memotivasi siswanya atau memberikan dorongan kepada siswanya. Jadi siswa itu akan menjadi lebih semangat, lebih termotivasi pada gurunya. Seorang guru harus menceritakan seperti halnya yang seseorang yang sudah berhasil ke jenjangnya, supaya lebih terbayang oleh siswanya. Siswa pun jadi berpikir, wah, dia pun juga bisa seperti itu, masa kami tidak? Jadi seperti itulah. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Rohan, rekan kami. Ya, saya akan melanjutkan PPT yang tadi yang sudah dijelaskan oleh saudara Riko dari Pramudia.
faktor yang berasal dari sekolah tanpa disadari pihak sekolah, jadi menyebabkan perilaku membolos pada remaja. Karena sekolah kurang memiliki kepedulian terhadap apa yang terjadi pada siswa. Teknologi dan kemajuan sekolah kurang memadai untuk berkembangnya seorang anak murid. Kebingungan guru-guru dalam penerapan kurikulum yang baru, serta rendahnya ketersediaan fasilitas pendukung dalam proses belajar mengajar di daerah tersebut. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan fasilitas sekolah juga dapat membantu anak untuk meningkatkan motivasinya dalam menuntut ilmu dan menggapai cita-cita. Fasilitas perpustakaan dengan bacaan buku yang beragam serta fasilitas yang penunjang pembelajaran lainnya dapat menjadi salah satu cara untuk menimbulkan semangat belajar bagi para murid. Seorang guru tidak paham bagaimana cara memotivasi anak, mengetahui potensi anak dan mendidik serta mengasuh anak dengan baik agar mereka berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Mohon maaf mengganggu waktunya. Dengan siapa namanya? Pila Lailatul Maghfirah. Masih sekolah? Masih. Oh. Saya ada tugas dari dosen saya untuk mata kuliah PKN SD, ingin menanyakan tentang bagaimana caranya guru itu peduli kepada siswanya. Sarannya itu sih lebih percaya diri buat ngasih nasihat sama murid-muridnya, terus juga bikin nyaman murid-muridnya buat cerita. Jadi guru tuh tahu apa masalah muridnya biar muridnya juga nyaman sama gurunya, nyaman di sekolahnya, biar konsentrasi belajarnya juga mungkin bakal lebih semangat lagi. Tapi kan kebanyakan yang ada di kelas atau dalam pembelajaran, guru banyak yang tidak mau peduli kepada siswanya gitu. Itu bagaimana menurut pandangan siswa? Seharusnya sih guru tuh harus lebih peduli ya, soalnya kan apalagi anak zaman sekarang itu udah apa-apa ngenalin HP, jadi pasti suka ada yang belajar, ada guru yang nerangin tapi pada main HP gitu. Jadi guru tuh harus lebih peka gitu, terus juga harus tegas kalau di dalam kelas, harus lebih peduli sama murid-muridnya biar murid-muridnya itu nggak semena-mena gitu menghadapin gurunya kayak gitu. Nah, menurut Anda gimana sih solusi guru yang peduli itu kepada siswa itu bagaimana caranya menurut pandangan Anda? Guru yang deket sama murid. Ya, maksudnya peduli gitu, agar peduli gurunya. Kan banyak kan tidak peduli, misalnya hanya masuk kelas bahas materinya saja, tidak mau sambut paut siswanya mau paham atau tidak, itu urusan belakang. Yang penting gurunya sudah menyampaikan materi hari ini, bahasanya sudah gitu luar kelas. Mungkin gurunya juga harus lebih belajar ya, harus lebih belajar kayak tahu sikap muridnya itu kayak gimana, terus kasih metode pembelajaran yang gak bosan, terus kasih nggak perlu harus kayak belajar juga harus kayak di gaming gitu biar murid-muridnya nggak bosan, terus juga jadi gurunya enak, muridnya enak, kan nanti jadinya juga materinya juga masuk ke otak, jadi anaknya juga itu jadi senang sama gurunya dan gurunya juga mungkin lebih semangat buat mengajarnya. Nah, tapi kan banyak yang guru yang tidak mau memasukkan materi dengan permainan, itu bagaimana solusi Anda? Ya gimana ya, mungkin dia juga kurang percaya diri kalau main game gitu, takutnya anak-anaknya diajak main game malah diem gitu, malah nggak asik, yang ada nanti malah jadi gurunya juga ngajarnya juga malah nggak benar gitu, nggak nyampe masuk ke otak materi buat ke muridnya. Mungkin caranya sih apa aja, yang penting guru itu jangan sampai bikin si anak itu kayak kesel banget gitu sama sikapnya, kayak yang tiba-tiba marah, dikit-dikit marah. Kalau murid itu kan sukanya kan guru yang suka bercanda, guru yang care kayak gitu.
Jadi mungkin dia harus belajar aja sih, kayak lebih peduli, lebih friendly gitu sikapnya, jangan kayak yang jutek marah-marah kayak gitu. Oh mungkin gini ya, guru itu harus lebih peka kepada siswanya, terus tidak boleh gampang baper dengan diajak-ajak siswa gitu ya. Iya. Nah terus bagaimana agar siswanya nih saling berinteraksi, terus peduli, sama-sama peduli sama guru dan siswanya, itu timbal baliknya itu seperti apa? Mungkin kayak siswanya juga mulai peka gitu. Kalau misalkan ada masalah keluarga gitu kan nggak mungkin cerita ke teman biasa, mungkin lebih ke cerita ke guru gitu, biar tahu gitu, sama-sama orang tua, sama-sama tahu gimana keadaan rumah, gimana cara nyikapinya kalau misalnya ada masalah-masalah keluarga atau masalah-masalah yang emang nggak bisa diceritain dan tapi pengen diceritain gitu, mungkin bisa ke guru. Dan gurunya juga mungkin harus bersikap sesempurna mungkin gitu di depan murid yang lagi bermasalah, supaya dia itu merasa kalau dia cerita ke guru itu tuh bebannya tuh sedikit hilang gitu. Terus juga gurunya juga seneng, terus jadi makin suka curhat-curhat kayak gitu. Jadinya kan kalau satu orang yang kayak gitu terus sering cerita, bisa jadi semuanya juga suka sering cerita gitu kan ke gurunya. Jadi di situ mulai ada pendekatan antara guru sama murid. Banyak siswa-siswa ini bolos sekolah itu bagaimana menurut pandangan siswa? Bolos kan banyak kan, misalnya nggak mau ketemu pelajaran ibu si itu, misalnya ibu si A, mending kita bolos aja ke kantin atau kayak itu bagaimana? Sebenarnya itu yang salah tuh gurunya ya, soalnya gurunya itu bisa jadi ngajarnya itu berlebihan gitu, kayak kalau salah dikit ngomel gitu. Jadi di kita juga kan bosan gitu ya, capek, kayak males lah gitu. Jadi ngikutin pelajaran juga dengan terpaksa. Mungkin kalau menurut saya sih jangan terlalu marah-marah gitu, selagi masih bisa ditoleran. Masalahnya kayak cuma guru lagi nerangin bercanda itu kan kayak hal biasa, jadi gak usah langsung marah-marah, kayak cuma cukup di jangan berisik gitu. Itu juga kan kayak udah bisa gitu, udah ngerti. Apalagi kan kita kan udah dewasa gitu ya, anak SMA kan kalau misalnya udah diomongin sekali juga kan udah ngerti, nggak kayak anak TK gitu. Jadi kayak gak usah gampang baper, gak usah, ya tau lah gitu kan, harus ngertiin juga keadaan muridnya gitu. Nggak kan pelajaran juga kan bukan di dia doang gitu, jadi dia juga harus tahu gitu. Bisa aja pelajaran sebelumnya itu pusing, terus di pelajaran dianya itu pengen agak lebih enjoy gitu, jadi ya gitu bercanda, tapi malah digituin, jadinya mungkin kitanya juga jadi males, jadi ya udah gitu malas sama guru-guru itu. Nah, dan terakhir nih, saran untuk agar si gurunya tuh peduli kepada siswanya tuh gimana? Saran menurut Anda, sarannya? Mungkin ya si muridnya ini kayak ngajak bercandanya itu di luar jam kelas dulu gitu, kayak sering ngobrol, sering nanya-nanya gitu. Kan nanti kan gurunya juga kan agak enak tuh, udah agak friendly sedikit. Terus udah gitu kita ajak lagi bercanda terus sampai dekat, dibawa ke kelas. Tapi di kelas juga harus tahu batas gitu, di kelas juga kan belajar, jadi kayak ya udah fokus gitu. Tapi kalau misalnya di luar kelas kita jadiin guru itu sebagai teman curhat atau teman ngobrol. Jadi ada pendekatan guru sama murid itu udah kayak udah kayak anak sama orang tua di rumah, jadi bikin anak juga itu nyaman sama guru di sekolah juga gitu. Terima kasih atas waktunya dan jawaban-jawaban.